Nah, nanti kita lanjut video berikutnya ya. Tahap 2. Tahap satunya kita sudah membuktikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman, kita mau tanam mangga di pot ya. Ini prosesnya agak panjang, tapi insya Allah lengkap. Nah, ini teman-teman yang menggunakan ini apa, lantakan ya, lantakan untuk pot biar lantainya bersih. Nah, ini teman-teman sengaja kita pilih yang agak kurusan ini, yang nggak laku gitu. Kita mau rawat ya biar bagus, insya Allah nanti laku. Oke, kita gunakan apa yang namanya sumbu kompor zaman dulu ya teman-teman ya, kompor minyak tanah itu. Nah, ini standarnya kan lubangnya ini ada 5, ini kita nambahi 4 lagi untuk sumbu kompor ini teman-teman. Jadi semisal nanti taruh di sini, airnya di bawah itu ndak nyenggol media, tetapi kalau kering air naik karena lewat ini celah-celah kecil ini. Agak tinggi enggak apa-apa mas. Nah, untuk medianya itu BS-an arang ya, atau limbah arang sate, campur sekam mentah, campur tanah, campur pupuk yang sudah difermentasi, kita aduk sehingga bagus seperti ini jadinya teman-teman. Oke, udah mas. Nah ini calon untuk urat nadinya ini. Oke, untuk bawahnya dasarnya saya menggunakan arang ya teman-teman ya, arang kelapa ya, semua aja kayaknya mas. Nah, ini sebagai untuk penyaring ya, penyaring air biar media ndak ikut larut ke bawah. Ini agak tebal ya. Nomor 2, kalau kerendam air seperti ini akar tetap aman, jadi ndak kena ini, sudah kebatas sama sekam. Yang kedua nanti ini yang menaik ke atas kalau anunya kering, apa namanya, medianya kering. Oke mas, taruh sini lagi mas. Nah, baru kita masukkan media intinya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menghemat air, menghemat tenaga, jadi dibuang tidak hilang. Jadi pupuknya tidak mubazir. Stop mas, diukur dulu mas. Ini diukur nih mas. Nah, pas, agak dipadatkan dulu aja. Nah, udah. Nah, lalu buka ini mas. Ini jenis mas hitam ya teman-teman ya, dari Malaysia ya. Buahnya itu hijau, dalamnya oranye, bentuknya seperti harum manis tetapi ujungnya runcing sekali, melengkung. Nah, itu akarnya sudah lumayan bagus ini. Taruh sini mas. Nah, agak diluruskan mas, agak dimiringkan ininya, menyesuaikan aja. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian ini mas. Nah, ini taruh sini mas. Nah, taruh sini enggak apa-apa lah nanti. Nah, ini taruh atas semua dulu. Nah, seperti ini. Oke, tak pegangin dulu mas, bawahnya diisi dulu mas, itu untuk ganjal. Nah, jadi salah satu sifat air itu mengalir atau merambat, bukan mengalir ya, merambat ya. Kalau mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, kalau merambat itu celah-celah kecil. Kalau enggak salah seperti itu, pelajaran kelas 4 SD dulu saya. Nah, seperti ini. Yang sini mas, untuk menahan mas. Nah, ini teman-teman. Nah, kita sengaja gunakan apa namanya, arang ya. Itu kalau saya lihat di video-video luar itu, untuk mana itu tanah yang asli Amazon itu, tanah Petra itu menggunakan aram sebagai rumah bakteri ya, yang dimana nanti terjadi fermentasi atau pengurai alami ya, tanah subur itu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita langsung berani membuahkan teman-teman ya, dalam arti kita kasih pupuk buah dulu berani, karena ini
sudah cukup sekitar kurang lebih ada berapa bulan, karena memang kondisinya ini agak jelek. Ini kita ambil ini untuk sampel, ini mau kita picu buah ya. Terus Mas, agak dikit-dikit Mas gitu Mas. Nah, nanti kita praktekkan ya teman-teman ya, cara penyiramannya. Jadi pupuk itu ndak kemana-mana teman-teman. Jadi air yang di pot ini nanti kan mengalir ke bawah. Nah, ini ditampung oleh lantakan itu. Nah, di lantakan itu dia cenderung lagi Mas, dikasih lagi Mas. Di lantakan itu nanti kan dia ngumpul. Nah, nanti kalau medianya ini kering, nah fungsi sumbu kompor itu yang akan menaikkan air bukan mengalir ya, air merambat melalui celah-celah kecil gitu. Nah, ini dipres Mas, dipreskan aja Mas, dipres bawahnya, atasnya dipres, jangan dibuat tunduk, dipres. Nah, oke. Nah, coba cari tanah yang rata Mas. Apa agak permanen taruh di sini Mas? Oke lah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk praktek aja, nanti kita posnya agak lama ya, sampai hasilnya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi itu. Nah, oke. Sekarang pupuknya Mas. Pupuknya bentar saya dulu pause dulu aja biar tidak terlalu lama. Ini teman-teman, untuk pupuknya kita menggunakan Ultradap. Salah satu Ultradap itu fungsinya untuk pertumbuhan akar, memicu pertumbuhan akar untuk tanaman yang baru pindah itu ya kan. Dia mengandung fosfat tinggi ya, fosfatnya Mas, coba dilihat belakangnya Mas ya kan. Nitrogen sama fosfatnya itu 60%, nitrogennya 12%. Sama MKP Mas, ini langsung mau kita picu buah. Nah, ini MKP kita kasih 1 sendok, itu 1 sendok pres ya, kurang lebih airnya itu 3 liter ya Mas. Ada KNO3 merah enggak Mas? Ada. Nah, KNO3 merah Mas sekalian Mas. Oke. Ini untuk awal aja kita akan pakai Ultradap, selanjutnya kita enggak usah pakai Ultradap ya. Jadi Ultradap ini untuk awalan aja sebagai pemicu pertumbuhan akar, karena ini akar baru pindah ya teman-teman ya. Jadi akarnya biar banyak. Kemudian langsung kita picu karena ini pohonnya sebenarnya sudah bagus, cuman jelek di daunnya. CPN ya ini ya untuk memicu ya teman-teman ya. Bisa lihat di video saya sebelumnya CPN. Oke Mas. Oke. Oke, kita aduk sampai rata. Nah, untuk pengaplikasian setiap minggunya sampai 4 minggu, 3 sampai 4 minggu, kita menggunakan CPN atau KNO3 merah ini 1 sendok makan sama MKP 1 sendok makan untuk air 3 liter ya, dosisnya seperti itu. Nah, untuk MKP itu cepat larut, yang agak lambat itu CPN-nya atau KNO3 merahnya teman-teman. Nah, teman-teman nanti juga bisa aplikasikan penyemprotan dengan 3 gram dikasih MKP sama air 1 liter ya, 3 gram sampai 4 gram lah kurang lebih itu. Nah ini, nah coba Mas, pelan-pelan aja Mas, pelan-pelan aja. Nanti ini sementara ya teman-teman, nanti posisinya kita pindah bukan di sini, ini kan di jalan teman-teman nih. Nah, jalan utama masuk kebun ya. Jadi nanti kita pindahkan, ini hanya sebagai sampel aja, dimana nanti air itu turun sampai menggenang bawah ini lantakan gitu. Nah, dia kan meresap nanti Mas. Nah, nanti biasanya sekitar 2 minggu lagi kita ngasih media lagi teman-teman, karena ini media baru belum bisa padat sempurna. Nanti begitu kita siram gitu kan, itu dia semakin madat teman-teman, ke bawah gitu. Nah, terus Mas, terus pinggir-pinggirnya Mas, sambil ditekan Mas pinggir-pinggirnya Mas, jadi ndak luber nanti. Nah, ini teman-teman. Nah, cukup panjang videonya ya teman-teman ya. Memang yang penting
teman-teman paham kalau mungkin video singkatnya ada. Ini video kita menggunakan sumbu kompor minyak tanah ya zaman dulu, sama arang ya, arang BS-an sate ya. Jadi kita ada limbah dari pedagang sate yang kita ambil. Ini harganya cukup murah, karena kalau kita beli arang yang utuh itu kurang lebih satu karungnya kalau di tempat saya itu 50.000, tetapi kalau BS-annya ini 30.000 teman-teman. Cuman bagusnya ada yang sudah hancur gitu. Nah ini mas, dikepras mas. Yes. Nah jadi nanti ini teman-teman, begitu kita kasih air, dia ke bawah sini teman-teman. Nah sampai ininya penuh. Nah jadi ndak usah dibuang karena ini ada sekam di sini, nanti kan airnya sampai sini. Nah jadi air itu tidak kena media langsung, jadi media itu nanti kena air, bila kering air naik lewat ini teman-teman. Nah ini baru dilingkarkan sini mas, dibelet mas, dikubur mas. Nah di pinggirnya bekas itu loh disilang, ini dua sini kayak gini mas. Nah pinggir-pinggirnya ini, sehingga begitu media kering si air ini naik. Nah dia melalui celah-celah kecil itu air naik. Oke, seperti ini teman-teman ya. Lanjut ke video sampai selesai kita membuahkan. Ya, ini video lanjutan ya teman-teman ya. Nah ini setelah penggantian pemupukan hasilnya ini teman-teman. Nah ini. Nah nanti kita lanjut video berikutnya ya. Tahap 2. Tahap satunya kita sudah membuktikan kecepatan dia berbunga ya. Ini mupus-mupus lagi mungkin berbunga ya. Oke, ini saya shot dari atas ya. Nah oke, dulunya jelek, sekarang alhamdulillah bagus, ini subur makmur. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sambung video berikutnya di sesi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.